Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NPM 50231, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, model, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum dapat dihasilkan dengan menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Stopo dan Sumanto tahun 1993.48/50, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip referensi, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, dan fleksibilitas. Menurut Permendikmas 22/2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah, berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang A, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Disesuaikan dengan potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntunan lingkungan. Selanjutnya, yang B, yaitu beragam dan terpadu. Memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dengan kesinambungan yang bermakna dan dapat antar substansi. Kemudian yang C, yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Atas dasar kesadaran bahwa ipteks berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ipteks. Kemudian yang D, yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuknya kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan akademik. Kemudian yang E, yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang F, yaitu belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntunan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembang manusia seutuhnya. Kemudian yang terakhir, yaitu seimbangan antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika.
dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, kita masuk ke langkah pengembangan kurikulum. Penyusunan kurikulum dilandasi dengan A. Memformalisasikan sistem nilai atau falsafah pendidikan. Yang B. Menentukan tujuan, menvalidasi, dan menentukan prioritas tujuan. Yang C. Melaksanakan penilaian kebutuhan. D. Memilih materi kegiatan dengan memperhatikan ruang lingkup, sekuen, kontinuitas, dan artikulasi. Yang E yaitu mengimplementasikan kurikulum, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kurikulum. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.